Ulat bulu. Ya, pasti kalian tidak asing mendengar tentang serangga satu ini. Serangga ini sering kita jumpai di tempat atau habitat permukaan daun, tanah, dan perairan. Bang, kok lu cerita tentang ulat bulu sih? Kenapa bukan cerita tentang pengalaman hal di sekolah gitu? Bang, kenapa bukan cerita tentang pengalaman hal-hal kocak atau semacamnya? Bang, kok lu bahas ulat bulu? Ada apa dengan ulat bulu? Bang. Diam wahai viewersku yang setia. Watashi akan menceritakan pengalaman gua dengan ulat bulu ini. Jadi kalian diam aja. Oke, jadi ceritanya pas gua kecil, gua sering kepikiran pengen pelihara hewan. Akhir-akhir ini gua pengen sekali pelihara hewan. Tapi hewannya apa ya? Gimana kalau gua pelihara ikan? Tapi udah banyak sih yang pelihara ikan. Gimana kalau kucing? Kalau kucing sih ya banyak di depan rumah. Palingan kucing-kucing liar atau semacamnya sih. Oke, singkat cerita, gue sama bapak gue pergi ke samping rumah. Dan kalian tanya buat apa? Ya, buat pesugihan. Sumpah Chris banget, cok. Cih, video apa nih? Jos nggak lucu, animasi nggak jelas, burik lagi. Mending gue nonton Cocomelon aja sih. Oke. Jadi di samping rumah, gue sama bapak gue bersih-bersih untuk buat lahan supaya bisa mengisi tanaman seperti coklat, durian, rambutan, segala macam lah. Jadi gue bantu bapak gue dengan cabut rumput. Sedangkan bapak gue lagi memotong ranting-ranting pohon supaya lebih bersih lah. Singkat cerita, setelah tugas cabut rumput gue selesai, gue pergi ke bapak gue untuk membantu mengambil ranting pohon yang sudah dipotong tadi. Gue pun mengumpulkannya, nanti setelah kering, bapak gue yang bakar. Pada saat gue pergi mengambil ranting pohon yang tersisa satu, dan gue menemukan sesuatu. Dan sesuatu itu apa? Ya, ulat bulu. Oke, pertama kali gue melihat ulat bulu, gue merasa aneh. Hewan apa nih? Bentuknya panjang, berbulu, hitam lagi. Saat gue pengen mendekati ulat bulu itu, tiba-tiba bapak gue datang dan bilang, "Oi kentang, jangan dekat-dekat. Itu ulat bulu. Kalau kamu pegang, nanti tangan kamu bisa jadi gatal." Tapi, dengan polosnya gue ini, gue berpikir, masa sih dia pegang bisa jadi gatal? Dari bentuknya aja nggak ada tanda-tanda bahayanya. Apakah ini adalah hewan pelihara yang gue cari-cari selama ini? Jadi hewan ini yang selalu muncul dalam mimpiku selama beratus-ratus tahun lamanya. Dan hewan itu adalah kau, ulat bulu. Jadi gue memutuskan untuk memelihara ulat bulu. Oke, tanpa pikir panjang, gue memungut sebagian ulat bulu itu. Lalu, tanpa semangat bapak gue pergi mencari tempat untuk menyimpan ulat bulunya. Tapi, saat mencari tempat untuk menyimpan ulat bulu, gue berpikir, gimana ya tempat yang bagus untuk menyimpan ulat bulu ini? Kalau gue simpan di botol, bisa-bisa bapak gue lihat. Kalau bapak gue lihat, nanti dia bisa bilang ke mama gue kalau gua memasukkan ulat bulu ke dalam botol, bisa-bisa marah sih sejadi-jadinya. Anak kamu tuh tadi bapak lihat dia lagi main ulat bulu. Kalau nggak percaya, lihat aja sih di luar. Oi kentang, apa yang kamu buat? Mama, cuma main kok. Iya, kamu lagi main apa? Cuma Jangan-jangan kamu main ulat bulu lagi? enggak kok mah. Tuh, di belakangmu ada botol. Coba mama lihat. Jangan mak, tidak. Oke, kembali ke cerita. Saat gue bingung mencari tempat untuk menyimpan ulat bulu, gue baru kepikiran, gimana kalau gue simpan di belakang tumpuhan kayu? Kan gak ada orang yang lihat nanti. Singkat cerita, setelah gue menaruh semua ulat bulu di belakang tumpuhan kayu,
gue taruh tuh daun-daun di atas ulat bulu supaya bisa dimakan lah. Tapi keesokan harinya, saat gue pergi melihat keadaan, yang terjadi adalah semua ulat bulu mati. Tidak.